membahas mengenai teori-teori pembelajaran yang ada pada modul PPG dalam jabatan. Oke, langsung saja. Dalam teori-teori belajar kita tahu ada 5: behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, dan sosial. Kita akan bahas satu-satu, tapi untuk memudahkan kita akan membahas kata kuncinya saja. Oke, next. Yang pertama, teori behavioristik. Kata kuncinya adalah tingkah laku. Jadi, dalam teori belajar ini merupakan perubahan tingkah laku siswa ya dalam hal ini, karena ada interaksi antara stimulus dan respon. Jadi siswa tingkah lakunya berubah, itu merupakan teori teori behavioristik. Dari bahasa Inggris behavior itu kan artinya tingkah laku ya. Oke, stimulus itu apa, respon itu apa? Stimulus itu adalah apa aja yang diberikan guru, seperti materi atau bahan tayangan PowerPoint atau sumber belajar, apa namanya stimulus. Sedangkan respon itu adalah reaksi dari siswanya atau tanggapan dari siswanya. Lah, stimulus sama respon ini gabung, nanti hasilnya adalah perubahan tingkah laku. Contoh, siswa dianggap telah belajar apabila tingkah lakunya berubah dari yang tadi belum bisa menjadi bisa. Misalkan dikasih stimulus materi Al-Quran hadis tentang ayat Al-Quran, lalu siswa merespon bagaimana, nanti ada perubahan dari stimulus dan respon itu, perubahan tingkah lakunya. Contoh, anak sudah bisa menghafal ayat tersebut misal, atau memahami ayat tersebut, itu namanya behavioristik, tingkah lakunya itu berubah. Oke, penguatan itu apa saja yang memperkuat respon, yang memperkuat reaksi dari siswa atau tanggapan siswa, itu namanya penguatan, dan ini sangat penting dalam teori behavioristik. Next, aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, melalui ulangan harian dan tes. Karena menurut teori ini, pengulangan materi itu dapat membantu siswa. Jadi, kalau ada ulangan harian dan tes, ini adalah aplikasi dari teori behavioristik. Repetition atau pengulangan, materi diulang-ulang terus, ini juga merupakan aplikasi dari teori behavioristik. Yang ketiga, stimulus atau rangsangan yang menyenangkan. Ini cenderung akan diulangi. Siswa ini akan tertarik apabila kita memberikan stimulus yang menyenangkan. Yang selanjutnya, hukuman. Kalau anak diberi hukuman, ini anak menjadi takut dan dia akan berubah tingkah laku belajarnya. Reward juga, anak dikasih hadiah ya, ini akan mempengaruhi tingkah lakunya. Ini adalah contoh penerapan dari teori behavioristik. Terus yang kelima, kesiapan mental dan kesiapan menerima materi. Dalam teori behavioristik ini siswa harus siap mental dulu dan harus siap menerima materi. Ini penting menurut teori behavioristik ya. Udah paham ya mengenai teori behavioristik? Kata kuncinya adalah tingkah laku siswanya. Oke, next. Sekarang kita ke teori kognitif. Kognitif itu kata kuncinya adalah proses berpikir. Kalau tadi mengenai tingkah laku, kalau sekarang kognitif adalah proses berpikir. Lebih mementingkan proses belajar siswanya daripada hasilnya. Yang terkenal tokoh teori kognitif kita tahu Jean Piaget ya.
Ini membagi tahap perkembangan ada 4, sensori motor, pre-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Aplikasinya yang pertama, belajar melibatkan proses berpikir siswa. Jadi di sini siswa ini harus berpikir, siswanya yang berpikir ya, harus melibatkan proses berpikir, bukan cuma terima mateng aja gitu ya bahasa Jawanya. Terus yang kedua, dalam pembelajaran itu siswa mengalami tahap perkembangan tertentu yang tentunya berbeda. Jadi kita memberikan memberikan materi itu harus sesuai dengan tahap perkembangan anak gitu ya. Terus yang ketiga, siswa belajar sesuai dengan kemampuannya seperti apa, siswa kan kemampuannya berbeda-beda lah. Ini siswa ini belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai proses berpikirnya, karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Yang keempat, belajar memahami lebih penting daripada sekedar menghafal. Karena dalam kognitif itu berpikir, jadi siswa itu lebih mementingkan siswa ini memahami. Karena dalam memahami itu ada proses berpikir. Bukan cuma sekedar menghafal aja, percuma hafal tapi tidak paham gitu ya. Oke, yang kelima, guru membantu siswa menemukan suatu teori atau konsep. Dalam belajar kognitif ini siswa benar-benar bisa menemukan suatu teori atau konsep. Nah, di situ berarti siswa itu mikir. Next, yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Humanistik kata kuncinya itu adalah manusia ya, human itu manusia. Lah kalau ini adalah memanusiakan manusia kata kuncinya ya. Human itu manusia. Oke, teori belajar ini berusaha memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, yaitu manusia. Ya. Proses belajar bermula pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Pelajar dapat memahami lingkungannya sendiri. Oke, kita aplikasinya seperti apa? Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru ini harus merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuannya apa? Agar siswa benar-benar tahu kita memanusiakan manusia ya. Kita harus memberikan tujuan pembelajaran yang jelas kepada siswa. Yang kedua, kita menghargai siswa dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk mengemukakan pendapat. Ya, jadi di sini benar-benar kita menghargai humanistik atau siswanya tersebut ya. Yang selanjutnya, guru ini harus menerima keadaan siswa apa adanya. Tidak memihak, tidak membeda-bedakan ya. Ini benar-benar teori ini benar-benar memanusiakan manusia sekali ya. Terus yang keempat, siswa ini ditawarkan agar untuk berani tampil atau maju ke depan. Yang terakhir, siswa ini didorong untuk belajar atas inisiatif sendiri. Jadi ini benar-benar memanusiakan manusia. Jadi siswa monggo mau belajar, mau latihan atau belajar itu terserah mereka atas inisiatif mereka sendiri. Oke, next, teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik itu kata kunci adalah membangun atau mengembangkan ya. Teori ini memberikan kebebasan pada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan menemukan keinginan ini atas bantuan orang lain. Ada kata kuncinya ya, atas bantuan orang lain. Teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan kompetensinya sendiri ya, yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun dirinya sendiri. Oke, aplikasinya bagaimana?
masih lanjutannya, siswa akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya dari pengalaman atau pengetahuan yang mereka lihat sendiri, ya. Next, ini aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Biasanya menurut teori ini siswa ini sebagai pusat atau student centered, ya. Center, bukan guru yang jadi sumber belajar, tapi siswa itu sendiri, ya, karena ini tujuan teori ini adalah membangun, ya, atau mengembangkan siswa itu menemukan sendiri. Yang kedua, tidak berorientasi pada hasil, tetapi siswa memahami. Ini ya, hasil itu ya urusan belakangan, yang penting siswa ini paham. Yang ketiga, guru memberikan kebebasan siswa untuk menggunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir. Jadi ada siswa ini punya pengalaman, punya pemahaman, ini guru memberikan kebebasan untuk dari pengalaman dan pemahamannya itu untuk berpikir. Yang keempat, siswa diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan temannya melalui kegiatan kelompok, ya. Ini agar apa? Tujuannya agar siswa tadi berkembang, ya, tadi ya kata kuncinya konstruktivistik. Yang terakhir, guru memberi kebebasan siswa untuk mencari sumber belajar yang tidak terbatas seperti informasi di internet. Ini tujuannya agar siswa ini dapat mengembangkan pikirannya, ya. Ini bukan cuma informasi dari buku atau apa, tapi tidak terbatas seperti informasi di internet. Oke, yang terakhir, teori belajar sosial. Kata-kata sosial, ya, ini maksudnya apa? Kata kunci sosial adalah modeling, ya, atau peniruan, imitasi. Jadi ada interaksi antar siswa dengan orang lain. Siswa melihat orang lain, itu ya teori belajar sosial, antara individu yang satu dengan individu yang lain. Modeling, siapa yang jadikan model? Biasanya guru lah yang jadikan model, karena guru yang ditiru ya, yang digugu dan ditiru gitu ya bahasa Jawanya, ya. Oke, contoh aplikasi teori belajar sosial. Yang pertama, karena tadi kata kunci adalah modeling, ya, atau peniruan, ini guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dari tokoh yang dikenal siswa. Misalkan sahabatnya Nabi, ya, Abu Bakar atau Umar bin Khattab, ini guru menampilkan perilaku tersebut. Atau mungkin tokoh-tokoh misalkan presiden atau tokoh-tokoh pahlawan, itu bisa. Terus yang kedua, pilih modeling yang tepat untuk anak, ya. Jadi jangan misalkan pengen meniru tokoh luar negeri, ya, ini anak nggak tahu, ya. Kita harus memilih modeling yang tepat bagi anak. Tentunya kita bagi orang Islam, ya, tentunya tingkah laku yang terbaik itu adalah tingkah lakunya Nabi Muhammad SAW. Oke, yang ketiga, observasi atau pengamatan melalui media pembelajaran. Nah, ini siswa ketika mengamati atau melihat media pembelajaran, ini anak bisa meniru, ya, dari pengamatan tersebut. Terus menurut teori belajar sosial, mengamati perilaku orang lain itu lebih penting daripada pengalaman kita sendiri, ya. Kan ini kata kuncinya kan sosial, ini kan orang, ya, antara orang dengan orang. Ini mengamati perilaku orang lain lebih penting. Yang terakhir, mengamati model adalah yang terpenting. Tadi ya kata kuncinya itu modeling. Jadi ini dalam teori ini model ini sangat penting. Modeling dan imitasi itu sangat penting dalam teori belajar sosial. Oke, terima kasih. Selamat belajar teori-teori pembelajaran. Semoga
penjelasan saya tadi dapat dipahami dengan baik. Sekian, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.